to keep it holy. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-10 dalam kuarter 2 2021. Saya Sonia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang dipimpin oleh Saudari Ratna. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Felicia. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Sabat Dusit. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua penonton kebaktian Sabat ini. Tajuk berita mission kita ialah berdoa untuk seorang suami. Sejak Esther berumur 12 tahun, dia telah mula berdoa agar Tuhan memberikan dia seorang suami yang baik kerana bapanya seorang pemabuk dan sering mengugut untuk membunuh Esther dan ibunya. Esther mendoakan supaya dia diberikan seorang suami yang baik, sebuah keluarga yang bahagia dan seorang anak. Selepas tamat pengajian di universiti, Esther bekerja di sebuah klinik milik Louis. Louis menjemput Esther untuk pergi ke gereja Seventh-day Adventist pada hari Sabat. Semasa acara perbaktian itu, Esther khusyuk mendengar pengkhotbah memberi khotbah tentang Daniel. Tiba-tiba, satu suara lelaki berbisik di telinganya yang mengatakan, "Ini tempat kamu." Esther berasa hairan. Selepas kebaktian itu, suara itu masih berbisik di telinganya, namun dia berasa aman. Pada hari Sabat berikutnya, Esther memberitahu kepada Louis bahawa dia ingin mempelajari Alkitab. Kakak dan abang ipar Louis memberikan pelajaran Alkitab kepada Esther di rumahnya. Pada satu petang Ahad, semasa mereka mempelajari Alkitab, bapa Esther dalam keadaan mabuk balik ke rumah dan mengugut untuk membunuh mereka sekiranya mereka tidak bersurai. Sejurus selepas pasangan Adventist itu pergi, Esther menangis di dalam biliknya sambil berdoa. Selepas berdoa, Esther berasa lega. Apabila Esther keluar dari biliknya, dia melihat bapanya di ruang tamu dan bapanya ketawa seperti dirasuk. Esther kembali ke biliknya dan berdoa sekali lagi.
Dia dapat merasakan jawapan Tuhan untuk semua doanya dan dia mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dibaptiskan. Kini, Esther melayani sebagai seorang setiausaha gereja dan pengarah belia di Gereja Adventist Amat Titan di Villahermosa, Mexico. Dia telah berkahwin dengan Louis dan akan menimang seorang anak. Tuhan telah menjawab doa saya, kata Esther. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Sabat anak-anak. Apa kabar anda semua? Anti harap semua sihat-sihat ya. Pada Sabat ini, Anti Lina akan memberi pelajaran Alkitab. Tajuk pelajaran Alkitab kita ialah Makanan untuk Sekali Saja Lagi. Nah, sekarang kita akan dengar Adik Almia membaca ayat hafalan. Dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu. 1 Petrus 5 ayat 10. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai Nabi Ilya. Jadi Nabi Ilya masih bersembunyi daripada Raja Ahab yang sangat kejam di tepi sungai Kerit. Jadi seperti yang telah diramalkan, berbulan-bulan hujan tidak turun sehingga air di sungai Kerit menjadi kering. Tetapi Tuhan masih menjaga Ilya. Lalu Tuhan berkata, pergi ke Sarfat. Saya telah mengarahkan seorang janda untuk menjaga engkau di sana. Jadi, Ilya telah memulakan perjalanannya sejauh 100 km ke sebelah utara negeri Sidon. Ya, adik-adik bayangkan ya, perjalanan 100 km itu sangat jauh ya. Berjalan kaki dengan cuaca yang sangat panas. Setelah tiba di gerbang Sarfat, Ilya melihat seorang janda dan anaknya sedang mengumpul kayu api. Okey, orang zaman dahulu tidak menggunakan dapur gas ya anak-anak. Mereka memasak menggunakan kayu api. Jadi Ilya pun berkata kepada perempuan ini, bolehkah engkau membawa saya sedikit air sebagai minuman? Sementara perempuan itu pergi mengambil air, Ilya pun berkata lagi, bolehkah engkau membawa saya sedikit roti untuk dimakan? Jadi langkah janda itu berhenti. Saya tidak mempunyai roti, katanya. Apa yang saya ada cuma segenggam tepung dan sedikit minyak. Ya. Saya mencari kayu api agar saya boleh memasak roti yang terakhir untuk saya dan anak saya. Selepas itu, kami akan mati kebuluran. Ya. Jadi Ilya berkata, jangan takut. Pulanglah, sediakanlah saya sedikit roti, kemudian masaklah untuk dirimu dan anakmu. Kerana Tuhan telah berkata bahawa minyak dan tepung tidak akan habis sehingga Tuhan memberikan hujan. Walaupun perempuan itu bukan seorang Israel, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan dia meletakkan imannya kepada Tuhan. Dia membawa Ilya pulang dan membuat roti. Setiap kali dia membuat roti, mereka sentiasa mencukupi ya, mereka tidak pernah kehabisan. Jadi Tuhan telah menghantar Ilya kepada perempuan ini untuk melindungi hidupnya.
dan kasih Tuhan sentiasa bekerja untuk menyelamatkan Ilya, juga memastikan perempuan itu dan anaknya tetap hidup. Tidak lama kemudian, anak janda ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Jadi apa yang difikirkannya ialah dia pasti memikirkan Tuhan telah menghukumnya. Jadi perempuan itu berkata kepada Ilya, "Apakah maksud kamu datang kemari, ya abdi Allah?" Dia berseru dalam kedukaan, "Adakah engkau datang untuk mengingatkan aku akan dosa-dosaku dan membunuh anakku?" Sudah tentu bukan Tuhan yang mengakibatkan kematian anak itu. Kehidupan adalah suatu yang amat berharga bagi Tuhan. Kasih karunia Tuhan telah menjaga ketiga-tiga mereka daripada kebeluran. Justru itu, Ilya mengangkat budak itu ke tingkat atas di mana dia tinggal dan membaringkannya di atas katil. Kemudian dia mengunjurkan badannya ke atas anak ini 3 kali dan berseru kepada Tuhan, "Oh Tuhan, hidupkanlah semula anak ini." Tuhan menjawab doa Ilya dan anak itu hidup semula. Apabila Ilya memberi anak lelaki itu semula kepada ibunya, dia yakin, ibunya yakin bahawa hidupnya sangat berharga bagi Tuhan. Kerana kasih karunia Tuhan, hidup anda juga berharga bagi Tuhan. Jadi anak-anak, tentang siapakah cerita ini? Sebenarnya, siapakah orang yang paling penting? Anda langsung tidak boleh melihatnya. Siapakah orang yang paling penting itu? Ya, Tuhan. Mengapa Tuhan penting bagi cerita itu? Mengapa Tuhan paling penting dalam cerita kita ini? Kita tahu bahawa Tuhan sentiasa menyediakan keperluan kita. Kehidupan kita sangat berharga bagi Tuhan. Dia boleh melakukan mukjizat untuk menjaga kita dan sebagainya. Tuhan sentiasa menjaga kita. Kita ingat bahawa mesej kita hari ini ialah, meskipun perkara buruk menimpa saya tahu bahawa Tuhan tetap mengasihi saya. Jadi ingat anak-anak, Tuhan itu adalah sangat penting dan dia sentiasa ada dekat dengan kita. Jadi itu saja cerita dari Aunty Lina pada pagi ini. Shalom, selamat hari Sabat kepada saudara semua. Saya Pastor Sabat sekali lagi bersama dengan anda semua dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Dewasa. Tajuk pelajaran Sekolah Sabat ke-10 pagi ini ialah Perjanjian Baru. Pertanyaan utama kita ialah, apakah persamaan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Apakah peranan hukum dalam perjanjian? Dengan siapakah perjanjian itu dibuat? Apakah maksud kitab Ibrani dengan perjanjian yang lebih baik? Apakah hubungan antara perjanjian dan tempat kudus surgawi? Ayat hafalan kita pada pagi ini di dalam Jeremiah 31 ayat 31. Sesungguhnya aku datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sebagai pendahuluan pelajaran kita hari ini, Sabat tidak pernah gagal datang pada setiap hujung minggu. Sabat memenuhi setiap bahagian daripada hidup kita. Itu membantu kita untuk mengingat bahawa setiap bahagian daripada hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan menempatkan kita di sini, di bumi ini. Dialah yang menciptakan bumi dan langit pada mulanya.
Kebenaran Alkitab ini adalah alasan untuk semua kepercayaan kita, umat Kristen. Sabat adalah tanda atau bukti bahawa Tuhan adalah pencipta kita. Baik saudara, kita terus langsung kepada topik kita yang pertama, iaitu sesungguhnya akan datang waktunya. Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengan jelasnya bahawa perjanjian baru itu bukan sesuatu yang jauh berbeza dengan perjanjian lama yang dibuat dengan Israel di Gunung Sinai. Sebenarnya, masalah dengan perjanjian Sinai bukanlah disebabkan ia sudah lama atau sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, masalahnya adalah bahawa ia telah dilanggar. Kita boleh lihat di dalam Yeremia 31 ayat 32. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sehingga 34 membuktikan bahawa banyak aspek daripada perjanjian lama masih ada dalam perjanjian yang baru. Perjanjian baru bererti perjanjian yang diperbaharui. Ia adalah penyempurnaan atau pemenuhan daripada perjanjian yang pertama. Bahagian terakhir di dalam Yeremia 31 ayat 34, di mana Tuhan mengatakan bahawa Dia akan mengampuni kesalahan mereka dan dosa umatnya. Walaupun Tuhan mengatakan bahawa Dia akan menulis hukum di hati kita dan meletakkannya di dalam kita, Dia masih menekankan bahawa Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang melanggar hukum yang tertulis di dalam hati kita. Topik kita yang kedua iaitu pekerjaan hati. Hosea 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau isteri-isteriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau isteriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Pada waktu-waktu dalam sejarah ketika rancangan Tuhan untuk umat perjanjiannya terhalang oleh pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka, Dia mengutus para nabi untuk menyatakan bahawa sejarah perjanjian dalam umat setianya belum berakhir. Betapapun ketidaksetiaan orang-orang itu, betapapun murtadnya mereka, pemberontakan mereka, dan kemaksiatan di kalangan mereka, Tuhan tetap menyatakan kesediaannya untuk mengadakan perjanjian dengan semua orang yang bersedia untuk bertobat, mematuhi dan menuntut janji-janjinya. Tuhan akan memberikan suatu hati yang mengenal aku, iaitu bahawa akulah Tuhan. Yeremia 24 ayat 7. Dia akan menjauhkan tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yezekiel 11 ayat 19. Dan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Yezekiel 36 ayat 26. Dia juga mengatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yezekiel 36 ayat 27. Kita lanjut terus kepada topik kita yang ketiga, iaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertanyaannya, apakah syarat yang ayat itu tetapkan kepada mereka yang ingin melayani Tuhan? Benarkah ada perbezaan dalam apa yang Tuhan minta daripada mereka dan apa yang Dia minta daripada kita hari ini? Yesaya 56 ayat 6 sehingga 7 mengatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan
dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat tidak akan dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yeremia menyatakan bahawa perjanjian baru harus dibuat dengan kaum Israel. Apakah ini berarti bahawa hanya keturunan Abraham secara literal sahaja, iaitu orang Yahudi melalui darah dan kelahiran, yang akan menerima janji-janji perjanjian itu? Tidak. Bahkan itu tidak benar pada zaman perjanjian lama sekalipun. Memang benar bahawa bangsa Ibrani secara keseluruhannya telah diberikan janji-janji perjanjian itu. Namun, itu tidak dilakukan dengan mengecualikan orang lain juga. Sebaliknya, semua orang Yahudi atau bangsa lain diundang untuk mengambil bahagian daripada janji-janji itu. Tetapi mereka harus setuju untuk memasuki perjanjian itu. Sudah tentu itu tidak berbeza kepada kita pada hari ini. Tuhan yang sama yang menawarkan keselamatan dengan cara kasih karunia. Keluaran 34 ayat 6. Tuhan yang sama mencari orang yang melalui iman akan menuntut janji pengampunannya. Yeremia 31 ayat 34 dan Ibrani 8 ayat 12. Tuhan yang sama berusaha untuk menuliskan hukum itu di dalam hati orang-orang yang telah mengikutinya di dalam hubungan iman besar Yahudi atau bangsa lain. Yeremia 1 ayat 33 dan Ibrani 8 ayat 10. Dalam perjanjian baru, orang-orang Yahudi meresponkan pemilihan oleh kasih karunia menerima Yesus Kristus dan Injilnya. Kristus mengantara perjanjian baru, Ibrani 9 ayat 15, untuk semua orang percaya tanpa mengira kaum atau bangsa. Kita terus kepada topik yang keempat, iaitu perjanjian yang lebih baik. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, kerana ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Unsur-unsur perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama. Intinya adalah keselamatan melalui iman kepada Tuhan yang akan mengampuni dosa kita, bukan kerana sesuatu yang berharga dalam diri kita, tetapi hanya kerana kasih karunia Tuhan. Sebagai hasil daripada pengampunan ini, kita menjalinkan hubungan dengannya, di mana kita berserah kepadanya dengan iman dan penurutan. Masalah dalam perjanjian lama bukanlah perjanjian itu sendiri, tetapi kerana kegagalan orang-orang untuk memahaminya dalam iman. Keunggulan di perjanjian baru adalah terletak pada Yesus, bukan lagi dinyatakan hanya melalui pengorbanan binatang, tetapi sekarang dinyatakan dalam kematiannya yang sebenar dan pelayanan Imam Maha Tinggi. Dengan kata lain, keselamatan yang ditawarkan dalam perjanjian lama adalah sama seperti yang ditawarkan dalam perjanjian baru. Akan tetapi dalam perjanjian baru, kasih Tuhan dinyatakan dengan lebih lengkap lagi bagi umat manusia yang telah jatuh. Perjanjian itu lebih baik kerana segala sesuatu yang telah diajarkan melalui simbol dan bayangan dalam perjanjian lama telah menemukan pemenuhannya di dalam Yesus Kristus.
yang mana hidupnya tanpa dosa, kematiannya dan pelayanan imam dilambangkan oleh tempat kudus di bumi. Ibrani 9 ayat 8 sehingga 14. Kini sebagai ganti simbol, bayangan dan contoh, kita memiliki Yesus itu sendiri. Bukan hanya anak domba yang disembelih yang menumpahkan darahnya untuk dosa kita, tetapi yang berdiri sebagai imam besar kita di syurga, melayani bagi pihak kita. Ibrani 9 ayat 12 dan Ibrani 7 ayat 25. Kita langsung kepada topik yang kelima, yang terakhir ialah imam perjanjian baru. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Baik saudara, kitab Ibrani memberikan penekanan yang berat kepada Yesus sebagai imam besar kita di tempat kudus surgawi. Sebenarnya, penjelasan yang paling jelas mengenai perjanjian baru yang terdapat di dalam kitab perjanjian baru muncul dalam kitab Ibrani dengan penekanannya akan Kristus sebagai imam besar. Ini bukan secara kebetulan. Pelayanan surgawi Kristus terkait dengan janji-janji perjanjian baru. Pelayanan di tempat kudus perjanjian lama adalah cara di mana kebenaran perjanjian lama diajarkan. Ia berpusat pada pengorbanan dan pengantaraan. Hewan yang disembelih dan darah hewan itu dimediasikan oleh para imam. Sudah tentu ini semua adalah sebagai simbol keselamatan yang terdapat hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan yang didapati dalam kematian binatang itu sendiri. Jadi semua korban-korban ini dan perantaraan imam yang melayani memenuhi kegenapan mereka dalam Kristus. Yesus menjadi korban di mana darah perjanjian baru didasarkan. Darah Kristus mengesahkan perjanjian baru, menjadikan perjanjian di Sinai dan korban-korbannya lapuk ataupun terbatal. Pengorbanan yang sebenarnya telah dibuat sekali dan untuk selama-lamanya. Setelah Kristus mati, tidak ada lagi keperluan untuk mengorbankan binatang. Pelayanan tempat kudus di bumi telah memenuhi fungsi mereka. Jadi setelah pengorbanan berakhir, setelah Yesus mati di atas kayu salib, keperluan untuk pelayanan imam juga berakhir. Sebab itu tabir di bait suci terkoyak terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Karena ini menyatakan korban binatang tidak diperlukan lagi. Segala sesuatu telah digenapi di dalam Yesus Kristus yang sekarang melayani darahnya sendiri di tempat kudus surgawi. Kitab Ibrani menekankan Kristus sebagai imam besar di surga. Setelah masuk dengan menumpahkan darahnya sendiri, Ibrani 9 ayat 12. Menjadi perantara bagi kita. Inilah dasar bagi harapan dan janji yang kita miliki dalam perjanjian baru. Pertanyaan kepada kita pada hari ini, saudara. Bagaimanakah perasaan saudara setelah memahami bahwa sekarang ini Yesus sedang melayani darahnya di surga bagi pihak saudara? Sejauh manakah keyakinan dan kepastian saudara mengenai keselamatan melalui perantaraan itu? Saudara boleh jawab di dalam hati masing-masing pada pagi ini. Pena Inspirasi mencatatkan, dalam mengambil roti dan anggur bersama dengan murid-muridnya, Kristus berjanji pada dirinya sendiri sebagai penebus mereka. Dia memberikan kepada mereka perjanjian baru, di mana semua orang yang menerima dia menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi pewaris bersama dengan Kristus. Melalui perjanjian ini, setiap berkat yang syurga berikan untuk kehidupan ini
dan kehidupan yang akan datang adalah milik mereka. Akta perjanjian ini harus disahkan dengan darah Kristus. Dengan demikian, mereka akan mengingat bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan untuk semua orang-orang yang berdosa yang berada di dalam dunia ini. The Desire of Ages, halaman 659. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini, kesimpulan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi ini. Yang pertama, perjanjian baru adalah penyataan rencana penebusan yang lebih besar, lebih lengkap dan lebih baik. Kedua, kita akan mengambil bahagian, mengambilnya melalui iman yang dinyatakan dalam mematuhi hukum yang tertulis di dalam hati kita. Amin. Selamat hari Sabat, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan persepuluhan yang akan dipimpin oleh saudara Kenny. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami yang berada di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada pemberian kami ini, persembahan dan perpuluhan, kami mohon Engkau memberkati dan supaya ia dapat mengembangkan lagi pekerjaan-Mu di dunia ini, menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana yang mahu Kau penyelamatan daripada-Mu Tuhan. Kami tidak meminta lebih karena Engkau lebih mengetahui dari dulu selamanya sampai sekarang Tuhan. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat semua kami. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Dan juga selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang semua kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu sehingga ke saat ini. Pada saat itu Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, melalui khotbah yang akan disampaikan. Biarlah kuasa dan Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami, agar kami dapat mengerti dengan baik maksud dan tujuan firman-Mu kepada kami. Bapa memberkati juga hamba yang menyampaikan, pergunakan hamba sebagai alat-Mu dalam menyampaikan khotbah-Mu pada saat ini. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Tajuk khotbah yang saya ingin sampaikan pada saat ini adalah tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Setiap manusia di dunia ini, Tuhan memberikan dua hadiah yang paling berharga. Secara percuma alias gratis tanpa bayar, Tuhan bagikan kepada kita semua. Dua hal tersebut adalah waktu, kesempatan, dan talenta. Jika kita bisa menghargai dan menggunakan dua hadiah ini dengan baik, maka hidup kita akan menyukakan hati Tuhan. Kita akan mencapai sebuah kehidupan yang maksimal, yang penuh dengan keberhasilan di dalam
kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, di sini saya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, saudara-saudara, mengapa kita ada di dunia ini? Soalan kedua adalah, mengapa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini? Soalan yang ketiga adalah, apa yang menjadi tujuan Tuhan atas segala kehidupan kita? Saudara-saudari, pernahkah kita berpikir bahwa mengapa kita ada di dunia ini? Kita lahir, bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, menikah, menjadi orang tua, dan akhirnya kita menjadi nenek-nenek, datuk, ataupun kakek-kakek. Pada akhirnya, kita akan meninggalkan dunia ini. Adakah kehidupan manusia hanya sampai di situ saja? Pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini berasal daripada Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Pernahkah kita bertemu dengan orang-orang sampai pada puncak kesuksesan, punya kuasa, kekayaan, mendapat segala yang diinginkan, segala hal ia sudah miliki, punya banyak harta, punya hikmat, punya kuasa, tampan, kekuasaan perang yang hebat, punya banyak sekali kuda perang, bahkan punya istri dan kunik sampai 1000 orang. Siapakah dia? Saya percaya semua kita mengenali siapa orang itu. Itu adalah Raja Solomon. Tidak ada seorang pun di dunia ini sampai hari ini yang kekayaannya melebihi kekayaan Raja Solomon, anak Daud. Saya coba untuk menghitung aset yang dimiliki oleh Raja Solomon. Ternyata melebihi orang-orang yang terkaya yang hidup di dunia ini pada saat ini. Menurut majalah, tahun 2012 orang terkaya di dunia adalah Carlos. Dinobatkan menjadi orang terkaya di planet ini dari Meksiko. Tercatat memiliki kekayaan sebesar USD 69 miliar pada Maret 2012. Selanjutnya, orang terkaya di dunia menduduki tempat kedua adalah Bill Gates. Kekayaannya adalah USD 61 miliar. Bos Microsoft ini mungkin merupakan orang yang pemurah di dunia ini. Bill Gates telah mengeluarkan sebanyak USD 28 miliar untuk kegiatan amalnya, terutamanya wabak yang melanda India pada tahun itu. Sekalipun kekayaan Raja Solomon tidak ada yang bisa menandinginya sampai hari ini, tetapi apa yang dikatakan Solomon di masa tuanya? Mari kita lihat. Yang dikatakan oleh Raja Solomon adalah semuanya sia-sia. Di atas kesia-siaan, akhirnya Solomon menyadari segala hal yang diraihnya meskipun ia sudah mendapatkan, ternyata semuanya sia-sia. Tidak memberikan kepuasan dalam kehidupannya. Apa yang dikerjakan manusia di bawah matahari adalah semuanya sia-sia. Jika manusia hidup tanpa Allah adalah sia-sia, maka pada akhir semua manusia, kaya atau miskin, tetap sama, yaitu menghadapi kematian di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan kita, semua adalah sia-sia selagi kita tinggal di bawah kolong langit. Oleh sebab itu, Solomon berkata pada akhirnya, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena Tuhan akan membawa setiap manusia kepada pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang tidak. Pada akhirnya setiap manusia harus mati. Apa yang diperolehnya semuanya akan hilang. Lenyap, tak berarti lagi. Selain itu, yang harus dihadapi selanjutnya adalah takhta Allah. Semua kita merindui takhta Allah. Takhta Allah memberikan sebuah jaminan yang sangat pasti di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Kalau kita terus meletakkan kepercayaan kita dalam tangan Tuhan. Pengadilan Tuhan artinya adalah apapun yang kita lakukan selama di dunia ini akan diadili oleh Tuhan. Oleh sebab itu, yang perlu dalam hidup kita adalah takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai ayat 14 menjelaskan kepada kita semua. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Dan akhirnya Solomon menyadari hidup itu bukan untuk diri sendiri. Apapun yang dipercayakan dalam kehidupannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kita harus menyadari bahwa tujuan hidup kita tidak ditentukan oleh diri sendiri, melainkan oleh kuasa Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, ada rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Apa tujuannya menciptakan kita di dunia ini? Setelah Paulus menemukan tujuan kehidupan sesungguhnya, yaitu ia memperoleh Kristus, dia berkata, dua hal yang Paulus lakukan. Yang pertama, aku melupakan apa yang di belakangku. Paulus berkata, segala yang di belakangku, kehebatanku, kemegahanku, pengetahuan tentang Taurat, aku anggap sampah, supaya aku mendapat Kristus di dalam kehidupanku. Inilah yang Paulus katakan kepada semua kita. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dulu Paulus seorang pembunuh, seorang penganiaya jemaat, dia sudah lupakan. Dulu Paulus pendosa, dia sudah lupakan. Paulus juga melupakan keberhasilan masa lalu yang membuat dia terlena. Dulu Paulus orang sangat hebat dari suku Benjamin, seorang ahli Taurat, sarjana summa cum laude. Namun Paulus sudah lupakan. Apa yang Paulus lupakan? Aku mengejar, aku berlari-lari kepada tujuan. Di dalam buku Filipi 3 ayat 12 sampai 14 berkata, apa yang Paulus kejarkan? Paulus bukan mengejar kekayaan, populer, jabatan, tetapi Paulus mengejar panggilan Kristus. Itu yang menjadi tujuan dasar kehidupan Paulus sepanjang kehidupannya di dunia ini. Pengakuan Paulus di dalam buku Filipi 3 ayat 7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dalam buku Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Akhirnya Paulus menemukan tujuan hidupnya, memperoleh Kristus secara pribadi, dan mengenal Kristus secara pribadi itu merupakan keuntungan yang tiada taranya. Inilah hadiah yang terbesar, yang sangat bernilai itu yang dikejar-kejar oleh Paulus, yaitu panggilan Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu untuk melayaninya. Melayani Tuhan adalah sebuah kalusan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan mengejar panggilan dunia, yaitu harta, kekayaan, takhta, jabatan, kedudukan. Mengapa? Sebab semuanya yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Firman berkata, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Kejarlah panggilan Allah, saudara-saudari. Kejarlah pengenalan akannya. Kejarlah hadiratnya. Sebab hanya dalam Dialah kita mendapat sumber segala-galanya. Dalam hidup saat ini dan hidup akan datang. Pada waktu kita sakit, waktu kita lemah, waktu kita bermasalah, Yesus adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Kita perlu apa saja, Kristus adalah jawaban sampai selama-lamanya. Semua kekayaan kehidupan, kehebatan Paulus yang dahulu dianggap sampah. Artinya, kalau kita terjemah dalam bahasa Inggris itu adalah kotoran, yaitu maaf kata tahi haiwan. Semua yang dahulu Paulus dapatkan menjadi kebanggaan, yaitu pendidikan, suku terkenal, jabatan, harta kekayaan yang berlimpah, sekarang dianggap sampah dan kotoran. Karena Kristus yang ia dapatkan jauh lebih mulia, lebih berharga, lebih berarti dari kehidupannya dan segala sesuatu yang dia sudah miliki. Apakah kita sudah mendapat Kristus secara pribadi kita? Benarkah Kristus itu mulia dalam kehidupan kita? Menjadi pertanyaan bagi semua kita. Mari kita lihat. Betapa untungnya kita kalau kita memiliki Kristus. Langit dan bumi akan lenyap. Segala kemuliaan dunia, segala harta kekayaan, pangkat kedudukan, semuanya akan lenyap. Hanya seperti uap, seperti bunga rumput, sebentar, dan akan hilang serta-merta. Tetapi, jika kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapat kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Yaitu apabila kita akan memperoleh kehidupan kekal, yaitu kerajaan surga yang Yesus berikan kepada kita secara cuma-cuma kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Selama Tuhan berikan kesempatan kepada kita, temukanlah tujuan hidup di dalam panggilannya. Jangan sia-siakan hidup kita dan waktu kita. Tebuslah waktu dan kesempatan yang sudah berlalu. Bagaimana cara untuk kita menebus waktu kita? Yang pertama adalah utamakan Tuhan dalam waktu kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat yang tertinggi dan terbanyak dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tidak menjadi sebuah kerugian di dalam kehidupan kita jika kita mencari Yesus. Karena kalau kita sudah mencari Yesus dengan sesungguhnya, kita akan menemukan apa yang diinginkannya. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita akan menemukannya. Cara yang kedua untuk kita menebus waktu adalah gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Tuhan Yesus dalam 3,5 tahun sudah menjadi berkat bagi ribuan orang pada masa itu. Sehingga 12 rasulnya, kekristenan berkembang pesat sampai sekarang ini. Tidak ada satupun pribadi yang bisa seperti Yesus Kristus, yang dalam waktu yang singkat mampu mempengaruhi banyak orang yang datang kepadanya dan mempercayai firman Tuhan sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita guna waktu saat ini untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa tujuan Tuhan mencipta kita? Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam buku Yesaya 43 ayat 7 berkata, "Bawalah anak-anakku, laki-laki dari jauh,
dan anak-anakku perempuan dari hujung ke hujung bumi. Semua yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk memuliakanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Dalam buku Wahyu 4 ayat 11 berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kerana kehendak-Mu semuanya itu ada dan tetap diciptakan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan saat ini? Saya percaya saudara-saudari dimanapun kita berada, pada saat ini telah melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mulianya Tuhan dalam kehidupan kita jika kita sanggup melakukan sesuatu untuk memuliakannya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apakah kita dapat memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan melalui tubuh kita, mulut, tangan, dan segala anggota tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, memuliakan Tuhan melalui talentamu. Dalam Matius 25 ayat 11, dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, memuliakan Tuhan melalui waktumu. Dalam buku Efesus 5 ayat 15, memuliakan Tuhan melalui hartamu. Dalam buku Amsal 3 ayat 9, memuliakan Tuhan melalui pengaruhmu. Dalam buku Matius 5 ayat 16, memuliakan Tuhan melalui pekerjaanmu. Dalam buku Kolose 3 ayat 23, dan memuliakan Tuhan melalui makan dan minummu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara-saudari, pada saat ini kita diingatkan untuk tetap memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Karena Yesus, Allah menciptakan kita di dunia ini, ada tujuannya. Untuk tetap berdiri sebagai anak-anaknya dan terus mengabarkan kebaikan dan juga memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Sebagai kesimpulan, khotbah kita pada Sabat ini, semua aktivitas hidup yang kita lakukan hanyalah untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Aku jadi milik-Mu ya Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dalam iman lebih dekat padamu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Allah di syurga, di sana Tuhan tunggu.
pada salibmu. Lebih dekat, dekat, tariklah aku dekat pada sisimu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksudmu, bila aku dapat perdamaian, baru senang hatiku. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salibmu. Lebih dekat, dekat, tariklah aku dekat pada sisimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami mendengar khotbah-Mu, pelajaran dan firman-Mu. Biarlah ini dapat membangun kehidupan kami, iman kami selangkah lebih tinggi daripada sebelumnya, supaya kami terus dikuatkan dan mencari hadirat Tuhan dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah menghidupkan, menciptakan kami di dunia ini dengan tujuan yang sangat spesial di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mempergunakan kami sebagai alat-alat-Mu untuk tujuan pelayanan dan juga pekabaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami dengan waktu yang seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.